Shalom saudaraku, mari kita memulai renungan hari ini dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 162 ayat 1. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada Mazmur pasal 51 ayat yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang diperbuat manusia tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan pasti tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, dan juga apa yang akan kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan. Demikian halnya dengan hamba Tuhan yang bernama Daud. Dia sudah diangkat Tuhan sedemikian rupa menjadi orang yang sangat berpengaruh, menjadi orang yang penting, menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Namun apa yang sudah diperbuat Daud dalam kehidupannya? Selain menjadi raja dengan melakukan apa yang baik, memimpin rakyat, namun di mata Tuhan ada perbuatan dari Raja Daud yang menjijikkan hati Tuhan, yaitu melakukan dosa yang sangat memalukan. Apa dosa yang diperbuat oleh Daud? Sebenarnya ada dua dosa besar terkait apa yang diperbuatnya dengan seorang perempuan yang bernama Batseba. Yang pertama, dosa pembunuhan berencana terhadap Uria, suami Batseba. Yang kedua, dosa perzinahan. Dari awal tadi sudah saya sebutkan, tidak ada perbuatan manusia yang tidak diketahui oleh Tuhan. Sebab Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Itu sebabnya Tuhan mengutus nabinya, Nabi Nathan, supaya Nabi Nathan ini datang menemui Daud dan sekalian menegur kejahatan dan dosa yang telah diperbuat oleh Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah pertemuan antara Nabi Nathan dengan Daud, Daud menyadari tentang kesalahan dan dosa yang diperbuatnya. Dan hatinya sangat menyesal. Dan ia menangis. Dan datang melalui doanya kepada Tuhan. Memohon belas kasihan dan memohon pengampunan. Itulah sesungguhnya bagian dari firman Tuhan yang kita terima hari ini. Nah, saudara-saudara, dari renungan hari ini, pengajaran yang kita terima lewat firman ini juga mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Semua yang saya lakukan, semua yang kita lakukan, pasti Tuhan tahu. Seandainya kita mengenali perbuatan kita dan kita berdosa di hadapan Tuhan, maka mari kita datang kepada Tuhan, berdoa dan memohon minta keampunan akan dosa-dosa kita. Saudaraku, apa yang dikatakan Daud kepada Tuhan di saat dia meminta
dan memohon pengampunan akan dosanya, Daud berkata, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari firman ini, kalau kita mengenal bahwa kita sudah berdosa di hadapan Tuhan, datanglah pada Tuhan, minta pengampunan kepadanya. Tetapi ingat, bukan menurut kemauan kita. Kalau kita datang pada Tuhan, mari kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Tetapi bukan menurut kemauan kita supaya dosa kita diampuni. Tapi biarlah Tuhan yang berdaulat atas semuanya itu. Ketika Tuhan berkenan untuk memberikan pengampunannya kepada kita, biarlah itu menjadi kedaulatan Tuhan. Tuhan mengampuni menurut kehendaknya, menurut kasih setianya. Namun saudara-saudara, di saat kita sudah datang meminta dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, dan ketika Tuhan sudah memberikan pengampunan itu menurut kasih setianya dengan cara memberikan kita hak hidup yang dapat kita nikmati sampai hari ini, maka marilah kita menerima itu sebagai kebaikan Tuhan yang paling agung dan mulia dalam kehidupan kita. Dan mari kita pergunakan kehidupan ini, kesempatan ini, waktu ini untuk terus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lagi berbuat dosa. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Bapa di surga, kami tahu siapa kami di hadapan. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang kotor. Hari ini kami datang memohon pengampunan dari Tuhan untuk semua dan segala dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami menurut kasih setiamu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang maha pengasih. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih, kami sudah berdoa dalam nama-Mu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.